ulang tahun DKI Jakarta yang ke-487 tahun, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan kado spesial. BPK merilis temuan yang mengejutkan bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 menurun dari wajar tanpa pengecualian. Hasil audit BPK melaporkan ada 86 proyek ganjil di ibu kota, sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total 1,54 triliun rupiah. Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Joko Widodo ini terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan. Ini hadiah yang terindah. Setelah hadiah yang terindah yang Pak Jokowi beri kepada kami, rakyat Jakarta, dan gagalnya Adipura. Hadiah yang terindah. Hadiah yang terindah bukan dari masyarakat Jakarta, tapi dari BPK kepada DKI Jakarta. Semuanya WDP. Dulu kita WTP 2 tahun, sekarang WDP. Wajar dengan pengecualian. Yang menarik apa? Pengecualiannya itu 17 item. Semuanya terindikasi korupsi. Ya. Terindikasi kerugian negara 1,54 triliun. Terindikasi semuanya mengandung unsur kerugian negara. Memang BPK adalah badan keuangan yang akuntabel. Dia hanya menyatakan indikasi korupsi. Bahayanya apa dengan tulisan indikasi korupsi? Aparatur hukum wajib menindaklanjuti. Benarkah korupsi? Ini yang menjadi persoalan. Dari pemeriksaan BPK, terdapat masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian, seperti kegiatan pembuatan sistem informasi elektronik, program andalan Jokowi, misalnya e-surat, e-dokumen, e-harga, dan e-budgeting, rupanya dinilai BPK bermasalah. Sistem elektronik ala Jokowi ternyata tak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Potensi kerugian daerah pun mencapai 1,42 miliar rupiah. Selain itu, program Kartu Jakarta Pintar juga membawa kerugian bagi Pemprov DKI Jakarta sekitar 13,34 miliar rupiah. Kerugian terjadi akibat adanya 9.000 nama Kartu Jakarta Pintar ganda. BPK ternyata juga meragukan pengadaan bus Transjakarta dan medium bus lainnya. Kerugian negara diperkirakan 160 miliar lebih. Dulu kita bicara tentang the big tunnel, nggak jalan. Ya. Bicara tentang ganjil genap, tidak jalan. Monorel mancang berhenti, SPK-nya belum ada. Ini persoalan Jakarta mau diapakan? Pak Jokowi at least sejak awal Januari 2014 sudah tidak mikirin Jakarta. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Wagub sebagai PLT. Dia bilang, saya ini pejabat rumah tangga gubernur, karena dia tidak bisa bicara R ya. Artinya apa? Dia bilang kita harus bersihin, cuci piring semua karyanya mereka, karya Pak Jokowi. Joko Widodo juga tidak tertib administrasi. Kerugian keuangan Pemprov DKI karena realisasi belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap, seperti nota, kwitansi yang dilengkapi identitas perusahaan. Kepala daerah itu harus mempertanggungjawabkan kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian juga potensi kerugian negara itu adalah yang kalau itu tidak diperbaiki mekanismenya, prosedurnya dan lain sebagainya, ujung-ujungnya bisa merugikan keuangan negara. Nama Joko Widodo sebagai Gubernur DKI tentu orang yang pertama harus bertanggung jawab atas hasil audit BPK ini. Karena hasil audit BPK ini terjadi di masa jabatannya. Ironisnya, dalam laporan BPK itu menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak menguasai tata kelola keuangan daerah. Banyak proyek tidak tepat sasaran dan penyerapan anggaran yang sangat rendah. Proyek e-government yang dicanangkan tidak berjalan dengan baik. Janji manis pasangan Jokowi-Ahok di saat kampanye dulu yang mengutamakan pembangunan di skala sektor di wilayah DKI Jakarta ternyata tak seperti yang diharapkan. Amburadulnya pembangunan di wilayah DKI, proyek transportasi publik yang banyak masalah, seperti kasus korupsi bus Transjakarta yang belum selesai, ditambah lagi proyek MRT yang mangkrak. Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang tak lagi berfungsi menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI.
Penyaluran program dana bantuan kartu sosial atau Kartu Jakarta Pintar terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama penerima yang telah merugikan negara senilai 13,34 miliar rupiah. Dan dari hasil pengujian atas 11 sekolah, hasil audit BPK menunjukkan terdapat indikasi kerugian senilai 8,29 miliar rupiah. Termasuk adanya penyaluran dana hibah kepada sekolah swasta yang tidak efektif senilai 6,05 miliar rupiah. Belum lagi terjadi manipulasi dokumen surat keterangan tidak mampu sebesar 2,19 miliar. Kan jadi ada klasifikasinya, ada yang terjadi indikasi kerugian negara kan, dari sekian banyak 1,5 triliun itu. Ada yang berpotensi. Nah, indikasi itu akan didalami oleh BPK, di mana kepala daerah itu harus mempertanggungjawabkan keberhasilan pembangunan DKI yang didengungkan Jokowi yang kini sedang bertarung memperebutkan kursi RI 1 ternyata hanya menyisakan cerita kelabu. Kebocoran anggaran tahun 2013 harusnya dapat dipertanggungjawabkan dan tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.